Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa dari SMK Negeri 1 Wonosobo, kelas 12, kompetensi keahlian, otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata pelajaran PKKWU dengan guru pengampu Ibu Rizka Fajar Restuninggrum, Sarjana Pendidikan. Kami dari Floracraft terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas proyek ini dengan materi HKI atau Hak Kekayaan Intelektual. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu mengenai pengertian hak kekayaan intelektual atau HKI. Istilah hak kekayaan intelektual atau HKI merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right atau IPR, yang berarti pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia atau human right. Sedangkan HKI itu sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Yang kedua yaitu sejarah HKI. Menurut historis, peraturan yang mengatur HKI di Indonesia telah berlaku sejak tahun 1840-an. Pada tahun 1885 ini, Undang-Undang Merek mulai diberlakukan oleh pemerintah kolonial dahulu di Indonesia dan disusul dengan diberlakukannya Undang-Undang Paten di Indonesia tahun 1910. 2 tahun selanjutnya, Undang-Undang Hak Cipta atau Outer Swiss 1912 juga diberlakukan oleh kolonial di Indonesia. Tujuannya adalah untuk melengkapi peraturan perundang-undangan tersebut. Pemerintah kolonial Belanda pada saat Indonesia memutuskan untuk menjadi anggota Konvensi Paris di tahun 1888 dan disusul dengan menjadi anggota Konvensi Berne pada tahun 1914. Yang selanjutnya yaitu prinsip HKI. Prinsip HKI yang pertama yaitu prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif, dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat, serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. Yang kedua ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Yang ketiga yaitu ada prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian ada prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan suatu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan. Selanjutnya adalah manfaat HKI. Yang pertama, bagi dunia usaha, adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua ada bagi investor, dapat menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok, serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang pihak lain. Kemudian yang ketiga adalah bagi pemerintah, adanya citra positif pemerintah yang menerapkan HKI di tingkat WTO. Kemudian yang keempat, adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dan dalam melakukan upayanya tanpa gangguan dari pihak lain. Kemudian yang kelima ada pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana bila terjadi pelanggaran atau peniruan hak cipta. Yang terakhir adalah pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain.
Selanjutnya, macam-macam HKI. Yang pertama ada hak paten. Hak paten merupakan turunan pertama dari hak kekayaan industri. Hak paten diartikan sebagai hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi. Maksud, hak eksklusif investor atas invensi ini ditunjuk melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, ada hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, termasuk ciptaan yang dilindungi. Adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Selanjutnya ada hak merek. Hak merek adalah bentuk perlindungan HKI yang memberikan hak eksklusif bagi milik merek terdaftar untuk menggunakan sendiri merek tersebut dalam perdagangan barang dan jasa, atau mengizinkan orang lain menggunakan merek tersebut melalui sebuah lisensi. Perbedaan hak cipta, hak paten, dan merek dagang terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama yaitu definisi, yang kedua wujud hak, yang ketiga sumber karya, yang keempat masa berlaku, dan yang kelima sanksi. Dan untuk sanksi bagi orang yang melanggar hak cipta yaitu perampasan oleh negara untuk dimusnahkan, dan untuk hak paten, pidana dan atau perampasan oleh negara untuk dimusnahkan, dan yang ketiga yaitu hak merek, kurungan penjara 4-5 tahun atau denda minimum 800 juta sampai dengan 1 miliar. Dan untuk perbedaan hak cipta, hak paten, dan merek dagang yang lainnya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Seperti yang kita ketahui, Apple dan Samsung sama-sama merupakan perusahaan raksasa di bidang teknologi. Berbagai inovasi pun seolah tak terbendung. Kedua perusahaan tersebut sama-sama berlomba memberikan inovasi terbaru guna mendapatkan tempat di mata para konsumennya. Apple, perusahaan teknologi yang berbasis di California, Amerika Serikat, dan Samsung yang berbasis di Seoul, Korea Selatan, sering terlibat baku hantam soal hak paten, di mana keduanya saling menuntut masing-masing hak paten yang telah mereka kembangkan. Kedua perusahaan ini sudah bertarung di pengadilan sejak tahun 2011. Ketika itu, Apple menggugat Samsung telah menjiplak mentah-mentah produk ponsel pintarnya. Dalam kasus ini, Samsung melakukan pelanggaran dalam etika bisnis mengenai hak paten. Hal ini semata-mata mereka lakukan karena tingginya permintaan konsumen terhadap produk Apple. Itu semua karena kualitas produk dari Apple memanglah sangat unggul. Dalam kasus ini, pelanggaran yang dilakukan adalah hak paten desain, termasuk bentuk layar hitam iPhone dengan sisi bulat dan bezel, serta deretan ikon berwarna-warni yang ditampilkan. Putusan pengadilan yang baru adalah berdasarkan persidangan di San Jose, California, yang membahas berapa jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Samsung kepada Apple. Pengadilan memutuskan bahwa Samsung harus membayar sebesar 7,5 triliun untuk pelanggaran hak paten desain dan 75 miliar untuk pelanggaran hak paten utilitas.